Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rupita Sari. Saya akan menjelaskan mengenai bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Pengertian bahasa dan komunikasi verbal. Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, yaitu pesan, ide, gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lainnya. Jadi komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka menggunakan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka menyampaikan fakta, data, dan informasi, serta menjelaskan dan saling bertukar perasaan, pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Dalam komunikasi verbal, bahasa memegang peran penting. Sejalan dengan pendapat Thomas, komunikasi verbal adalah penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Sementara, lambang verbal merupakan semua lambang yang digunakan untuk menjelaskan pesan-pesan dengan memanfaatkan kata-kata ataupun bahasa. Nah, komunikasi verbal yaitu penerimaan sistem syaraf seseorang kepada sistem syaraf orang lain dengan maksud untuk menghasilkan sebuah makna serupa dengan yang ada dalam pikiran si pengirim dengan menggunakan kata-kata yang merupakan unsur-unsur dasar bahasa. Dari pendapat tersebut, pada dasarnya sama bahwa komunikasi verbal adalah penyampaian pesan dengan kata-kata baik berupa lisan ataupun tulisan. Nah, di mana unsur terpenting dari komunikasi verbal ini adalah bahasa. Untuk kepentingan komunikasi verbal, bahwa bahasa dianggap sebagai suatu konsep tertentu. Bahasa memiliki kekayaan, simbolisasi verbal, dan dipandang sebagai upaya manusia untuk memperdayakan informasi yang bersumber dari persepsi manusia sebagai medium untuk berkomunikasi serta santun dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Selanjutnya bahasa nonverbal. Nah, bahasa nonverbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam presentasi, di mana penyampaiannya bukan dengan kata-kata ataupun suara. Akan tetapi penyampaiannya ini melalui gerakan-gerakan anggota tubuh yang sering dikenal dengan istilah bahasa isyarat. Nah, selain itu juga penggunaan bahasa nonverbal ini dapat melalui kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan penggunaan simbol-simbol. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah suatu kegiatan komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam. Komunikasi nonverbal merupakan penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa nonverbal ini sering kali terjadi dan digunakan oleh anak-anak. Seperti contoh, ketika anak menganggukkan kepala yang berarti ia setuju. Menggelengkan kepala berarti dia tidak setuju. Melambaikan tangan kepada orang lain, yaitu berarti seseorang tersebut sedang memanggilnya untuk datang kemari. Dan menunjukkan jari kepada orang lain diikuti dengan warna muka merah berarti ia sedang marah. Sering kali terjadi kita berkomunikasi dengan anak-anak usia dini itu sangatlah sulit dan membingungkan. Nah, maka efektivitas komunikasi perlu dibangun dengan baik. Nah, komunikasi nonverbal hanya mencakup sikap dan penampilan. Jadi, dapat dilihat dari istilah komunikasi nonverbal membawa pesan non-linguistik. Komunikasi nonverbal ini dapat juga diartikan yaitu komunikasi dengan menggunakan gejala yang menyangkut gerak-gerik, sikap, ekspresi wajah, pakaian yang bersifat simbolik. Nah, isyarat dan gejala yang sama yang tidak menggunakan bahasa lisan dan tulisan.
Nah, pendapat tersebut menyatakan bahwa pada intinya komunikasi tanpa kata-kata atau isyarat seperti sikap tubuh, gerakan tubuh, vokal yang bukan kata-kata, yaitu melalui kontak mata, ekspresi mata, kedekatan jarak, dan sentuhan yang bertujuan untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan anak-anak usia dini.